Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semua, selamat datang di Bambu Story, channel yang membahas berbagai macam kisah, sejarah, dan hal-hal lainnya. Pada kali ini, kami akan membahas kisah Abdullah bin Umar secara singkat. Beliau adalah salah seorang sahabat Nabi dan merupakan periwayat hadis yang terkenal. Dia adalah anak dari Umar bin Khattab, salah seorang sahabat utama Nabi Muhammad, dan Khulafa Rasyidin yang kedua. Abdullah bin Umar termasuk sahabat yang ahli ibadah, bahkan ia dikenal dengan sifat ini sejak masih muda. Beliau termasuk Al-Abadilah Al-Arba'ah, atau yang dikenal sebagai pemberi fatwa sejak usia muda. 3 di antaranya adalah bernama Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, dan Abdullah bin Amr bin Al-Ash. Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar lahir di Mekah pada tahun 612 Masehi. Ibnu Umar masuk Islam bersama dengan ayahnya sejak ia masih kecil dan ikut hijrah ke Madinah. Abdullah bin Umar telah menimba ilmu secara langsung dari sumber yang mulia, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga meriwayatkan hadis dari bapaknya sendiri, yaitu Umar bin Khattab, dan juga meriwayatkan dari Abu Bakar, Utsman, Sa'ad, Ibnu Mas'ud, Aisyah, dan juga dari saudarinya sendiri, Hafsah, serta masih banyak lagi dari sahabat yang lain. Abdullah bin Umar termasuk di antara sahabat yang sangat semangat mengikuti sunnah Rasulullah, bahkan selalu berusaha untuk melakukan semua hal yang dilakukan oleh Rasulullah. Dalam hal mencari ilmu kepada Rasulullah, jika beliau terkadang berhalangan datang, kemudian beliau mencari dan bertanya kepada mereka yang hadir tentang apa yang dilakukan dan dikatakan oleh Rasulullah. Sampai-sampai disebut dalam sebuah riwayat bahwa Nabi pernah singgah bernaung di sebuah pohon. Maka Ibnu Umar pun setiap melewati pohon tersebut singgah dan bernaung di bawahnya. Ibnu Umar adalah seorang periwayat hadis terbanyak kedua setelah Abu Hurairah, yaitu sebanyak 2.630 hadis, karena ia selalu mengikuti kemana Rasulullah pergi. Bahkan Aisyah, istri Rasulullah, pernah memujinya dan berkata, tak seorang pun mengikuti jejak langkah Rasulullah di tempat-tempat pemberhentiannya seperti yang telah dilakukan Ibnu Umar. Abdullah bin Umar bersikap sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis Nabi. Begitu pula dalam mengeluarkan fatwa, ia senantiasa mengikuti tradisi dan sunnah Rasulullah. Karenanya, ia tidak mau melakukan ijtihad. Biasanya, ia memberi fatwa pada musim haji atau pada kesempatan lainnya. Abdullah bin Umar juga ikut beberapa peperangan bersama Nabi Muhammad SAW, kecuali pada Perang Badar dan Perang Uhud. Hal ini dikarenakan usianya masih sangat muda. Ketika Perang Badar, beliau berusia 13 tahun, sementara ketika Perang Uhud berkecamuk, usia beliau masih 14 tahun. Perang pertama yang diikutinya adalah Perang Khandaq pada usia 15 tahun. Ia ikut perang bersama Ja'far bin Abu Thalib dalam Perang Mu'tah dan turut pula dalam pembebasan kota Mekkah. Setelah Nabi Muhammad meninggal, ia ikut dalam Perang Yarmuk dan dalam Perang Penaklukan Mesir serta daerah lainnya di Afrika. Khalifah Utsman bin Affan pernah menawari Ibnu Umar untuk menjabat sebagai hakim, tetapi Ibnu Umar tidak mau menerimanya. Setelah Utsman terbunuh, sebagian kaum muslimin pernah berupaya membaiatnya menjadi khalifah, tetapi ia juga menolaknya. Kemudian, Abdullah bin Umar tidak ikut campur dalam pertentangan antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan. Ia cenderung menjauhi dunia politik, meskipun ia sempat terlibat konflik dengan Abdullah bin Zubair yang pada saat itu telah menjadi penguasa Mekkah. Kesalehan Ibnu Umar sering mendapatkan pujian dari kalangan sahabat Nabi dan kaum muslimin lainnya. Jabir bin Abdullah berkata, tidak ada di antara kami disenangi oleh dunia dan dunia senang padanya, kecuali Umar dan putranya Abdullah. Abu Salamah bin Abdurrahman mengatakan Ibnu Umar meninggal dan keutamaannya sama seperti Umar. Umar hidup pada masa banyak orang sebanding dengan dia, sementara
Ibnu Umar hidup pada masa yang tidak ada seorang pun sebanding dengan dia. Ibnu Umar adalah seorang pedagang sukses dan kaya raya, tetapi juga banyak bersedekah. Ia hidup sampai 60 tahun setelah wafatnya Rasulullah. Ia kehilangan penglihatannya pada masa tuanya. Ia wafat pada tahun 693 Masehi dalam usia lebih dari 80 tahun dan merupakan salah satu sahabat yang paling akhir yang meninggal di kota Makkah. Demikianlah cerita kami tentang Abdullah bin Umar. Semoga kisah ini bisa memberikan inspirasi, menambah keimanan dan keislaman bagi kita semua. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.